Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN, PNS, dan PPK memiliki hak yang sama. Yang membedakan adalah PPK tidak mendapatkan fasilitas dari yang lain tersebut. Kode etik ASN. Yang pertama, sebagai pedoman dan panduan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan ASN. Tiga, sebagai pedoman norma agar menetapkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dalam manajemen ASN, terdapat sistem merit ASN yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Prinsip dalam sistem merit: yang pertama, keadilan dan kewajaran; dua, objektivitas; tiga, berbasis kinerja. Dalam pelaksanaan sistem merit ASN ini, bisa dikatakan dalam pengelolaan manajemen ASN, semua sama sekali tidak menggunakan sistem subjektivitas. Artinya, ketika ASN tersebut dalam kenaikan pangkat atau diberikan penghargaan, semuanya berbasis pada kinerja dan kewajaran. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen ASN. Dua, manajemen PPK. Yang ketiga, pengelolaan GPT. Empat, organisasi dan sistem informasi. Materi selanjutnya adalah Rules of Government atau biasa disingkat WOG. WOG merupakan pengimplementasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Ada tiga kategori hubungan dalam WOG. Yang pertama, kategori koordinasi. Dalam kategori ini, kelembagaan yang terlibat tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Terdapat tiga tipe. Yang pertama, penyertaan, dialog, dan joint planning. Kategori yang kedua yaitu kategori integrasi. Dalam kategori ini, kelembagaan yang terlibat mulai cair dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Dalam kategori ini terdapat tipe joint working, joint review, dan settling. Kategori yang ketiga yaitu kategori kedekatan dan perlibatan. Dalam kategori ini, kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif lebih permanen. Terdapat tipe aliansi strategis, union, dan merger. Selanjutnya, ada 4 jenis pendekatan WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga dengan mengurangi jumlah lembaga sampai mendekati jumlah ideal. Kedua, membentuk koordinasi lembaga khusus dengan pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas mengkoordinasikan kementerian. Tiga, membentuk gugus tugas dengan pembentukan kelembagaan non-permanen di luar struktur formal. Yang keempat, koalisi sosial dengan penyatuan koordinasi antar lembaga tanpa pembentukan lembaga khusus. Manfaat WOG. WOG bermanfaat untuk meningkatkan efisien, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi, kebijakan, serta mengurangi biaya, pemborosan, duplikat pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Materi selanjutnya adalah pelayanan publik.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik. Pada hakikatnya, pelayanan publik memberikan layanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Ada 10 prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan. 2. Kejelasan. 3. Kepastian waktu. 4. Keamanan. 5. Akurasi. 6. Tanggung jawab. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana. 8. Kemudahan akses. 9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. 10. Kenyamanan. Ada 6 poin kualitas pelayanan. Yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 4. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Kompetensi petugas. Pemberi layanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Demikian learning journal dari